Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih. Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Apa kabar para pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda sedang bahagia tika dan saat ini? Khususnya saya ucapkan terima kasih kepada tim sukses daripada suara kita. Mbak Tuti Ratna, Mbak Zahiroh, Mbak Cuanti, Mbak Yuni, dan Mbak Rani. Jadi sekali lagi, sokongan Anda terhadap pekerja migran kita di Singapura, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat. Jadi saya memakai slide pada hari ini, yakni hari yang kelima Ramadan, bertepatan dengan 6 hari bulan Maret 2025, bersamaan dengan 5 Ramadan 1446 Hijrah. Jadi pertama dan utama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hingga ke hari yang kelima ini Allah masih izinkan kita bernapas seperti biasa. Jadi sebelum berbuka puasa, eloklah kita isi dengan perkara-perkara yang baik. Jadi saya mula dengan pertanyaan, mengapa puasa diwajibkan? Jadi puasa tidak hanya diwajibkan pada umat Nabi Muhammad SAW sahaja, akan tetapi pada umat sebelum Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi boleh dikoreksi juga tajwidnya, makharijul hurufnya. Pada saudara-saudari kita yang mungkin sedang memasak ataupun sedang minum, bagi yang tak berpuasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Di bawah ini ada bahasa Inggrisnya juga. Kalau nak practice in English, boleh juga. O you who believes, observing a sound, the fasting is prescribed for you as it was prescribed for those before you, that you may become al-muttaqun, the fews. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda sedang bahagia tika dan saat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita dengan panggilan, hai orang-orang yang beriman. Artinya orang yang tidak beriman di sini dikecualikan. Artinya orang yang tidak beriman di sini tidak termasuk dalam kategori panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus shiyam, jadi maknanya orang-orang yang beriman sahaja yang diwajibkan berpuasa. Jadi kalau kita tidak beriman, berarti tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ada saudara kita yang sedang berjalan di depan rumah kita, kita pun panggil dia,
Wahai saudara, masuk ke rumah saya. Dia tidak mau. Wahai saudari, masuk ke rumah saya. Dia tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Karena dia merasa dirinya tidak beriman. Jadi, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi bukan hanya setakat kamu sahaja yang diwajibkan berpuasa, tapi umat-umat terdahulu sebelum kamu pun juga telah diwajibkan berpuasa. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah iman itu yang memanggil kita berpuasa, maka puasa itu tidak terasa pedih peritnya. Karena yang kita harapkan adalah takwa daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah kunci untuk kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua tentang wajibnya ataupun kenapa kita berpuasa. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menegaskan, ya, Islam dibangun di atas 5 dasar. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibni Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, buniyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa sawmi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Pertama, persaksian, syahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berhaji ke Baitullah. Yang kelima terakhir, berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kewajiban berpuasa tersebut, yang sebagaimana fondasi Islam ini ada 5 sahaja. Jadi kalau salah satu di antara 5 perkara tersebut kita tidak buat, termasuklah bulan suci Ramadan, maka kita telah merosakkan fondasi Islam tersebut. Dapat kita bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bangunan yang kokoh, bangunan yang kuat, kalau dia tidak ada fondasi, kalau dia tidak ada tiang yang saling menguatkan, maka Islam ini juga roboh. Jadi kalau kita mahu melihat Islam ini kokoh, maka perbaharuilah selalu syahadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna syahadah? Maksudnya persaksian kita. Mengapa kita berani bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya? Kita bersaksi, kita berani bersaksi karena kita yakin bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini adalah Rabbul Alamin. Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kita berani bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Mengapa kita berani bersaksi juga tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala? Karena kita telah diberitahukan daripada Al-Qur'an maupun hadis maupun athar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila kita tidak mahu berpuasa, berarti kita sedang merobohkan agama kita. Mari kita sayangi agama kita. Mari kita cintai agama kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita berpuasa sebagaimana dalil yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tadi. Allahumma ya Allah, Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Sekali lagi, demikianlah tazkirah ringkas ini. Mudah-mudahan semakin hari semakin
kuat ibadah kita, semakin hari semakin kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita yakin, hakul yakin bahawa semua kita pasti akan mati. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila kematian itu telah tiba, apabila ajal itu telah datang, tidak mampu ataupun tak mungkin kita majukan dan tak mungkin kita mundurkan. Kalau begitu, tidak perlulah kita berdoa untuk panjang umur. Panjang umur tapi kualitinya baik. Pendek umur, kualitinya juga baik. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, kualitinya juga baik, kualitinya juga baik, kuantitasnya juga baik. Maka Allah Subhanahu wa taala ridho dengan apa yang kita lakukan. Itu sebagai syarat untuk kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya saudara-saudara dan saudari kami yang dari suara kita yang di bawah naungan KBRI, Kedutaan Republik Indonesia juga di Singapura. Mudah-mudahan selalu sehat, kehidupan yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.